pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Baik, terima kasih banyak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita mengawali dengan doa. Ibu minta kesediaan dari Yohana untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, silakan duduk. Terima kasih Ibu. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Ya, Bu. Bagus. Tingkatkan terus semangat untuk datang sekolah, datang lebih pagi, jangan lupa sarapan, siap diri baik-baik untuk ikut pembelajaran di sekolah. Coba perhatikan di sekeliling kalian, apa ada sampah? Tidak ada, Bu. Berarti semua peduli ya dengan sampah. Baik, sebelum kita memulai pada pembelajaran hari ini, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi pada pertemuan yang lalu? Oh, silakan. Bagus, tentang hak asasi manusia. Semua masih ingat ya? Masih, Bu. Baik, hari ini kita memulai pembelajaran materi yang baru. Silakan perhatikan buku siswanya juga. Selain buku siswa, mari kita perhatikan tayangan slide yang ada di depan. Kompetensi dasar yang mau kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu berkaitan dengan kasus menganalisis nilai-nilai Pancasila berkaitan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, berbicara tentang kasus pelanggaran hak asasi, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yakin kalian masih ingat karena ini berkaitan dengan materi pada pertemuan kita yang lalu tentang hak asasi manusia. Ini ada indikator yang mau kita capai pada pertemuan hari ini. Materi yang kita belajar sekarang. Yang pertama kita belajar tentang makna hak dan kewajiban asasi, makna hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, menganalisis substansi hak dan kewajiban warga negara. Nah, dari materi yang mau kita pelajari hari ini, ada tujuan pembelajaran yang mau kita capai, yang kamu harus capai dalam pembelajaran ini. Yang pertama, peserta didik semua, kalian semua harus mampu menganalisis makna hak dan kewajiban warga negara. Kedua, peserta didik juga harus mampu uraikan substansi hak dan kewajiban warga negara dengan benar atau dengan tepat. Baik, kita kembali ke materinya. Makna hak dan kewajiban warga negara. Ada yang bawa uang? Siapa yang bawa uang jajan hari ini? Dipinjam. Efron punya uang jajan 20.000 satu hari. Baik, kita perhatikan bersama. Ini lembaran mata uang. Sisi depan dan sisi belakang. Sama atau beda? Beda. Baik, sisi depan dan sisi belakangnya beda, tetapi dia tak sama. Nah, kalau misalnya kalian ke kios, ke Om Peri misalnya mau belanja, kamu bawa uang, kamu coret semua satu sisinya, kasih warna hitam semua. Kira-kira di kios itu terima tidak? Tidak. Berarti sisi depan dan sisi belakang dia harus utuh. Ya, satu lembar berarti sisi depan dan sisi belakang dia harus ada semua gambarnya.
robek saja orang di kios tidak terima. Kalau satu sisinya hilang. Nah, sama juga dengan hak dan kewajiban. Kalau kita menuntut hak kita, otomatis kewajiban juga harus dipenuhi. Berarti dia harus berjalan Seimbang. Nah, bagus. Baik, sampai di sini bisa mengerti? Bisa. Kita lanjut. Mari kita perhatikan tayangan video berikut ini. Ini penegasan lagi untuk hak dan kewajiban. Nah, setelah mengamati videonya, kira-kira sudah punya gambaran tentang hak dan kewajiban warga negara? Coba satu orang berikan contoh hak kita sebagai warga negara. Kartin, silakan. Bagus, mendapat perlindungan hukum. Ada lagi yang mau memberikan contoh hak kita sebagai warga negara? Silakan. Bilbis. Baik yang Bagus, hak untuk memeluk agama. Baik, yang berikut contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara. Siapa yang mau berikan contoh? Esta, silakan. wajib membayar pajak. Wajib membayar pajak, bagus. Baik, berarti kamu semua ada gambaran untuk contoh dari hak dan kewajiban. Baik, langkah berikutnya Ibu mau tanya. Perhatikan gambar yang ada di tayangan itu. Apakah hak dan kewajiban dari masyarakat Indonesia telah terlaksana dengan baik menurut pendapat kalian? Belum. Oke, kalau belum, sekarang kita berdiskusi. Silakan duduk dalam kelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu bagikan pada pertemuan yang lalu. Silakan. Dengar sudah instruksi. Tadi kamu sudah pinjam buku di perpustakaan? Sudah. Silakan ambil kalian yang HP, gunakan juga HP untuk mengakses link yang nanti Ibu bagikan. Ada bahan ajar dengan LKPD. Linknya Ibu share di kamu punya grup WA kelas. Ini ada LKPD, Ibu bagi ke setiap kelompok, ke kalian semua 5 kelompok. Baca suruhannya, kerjakan dengan baik. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan bertanya. Ibu nanti keliling dari satu kelompok ke kelompok yang lain untuk mengamati kamu punya aktivitas diskusi. Waktu diskusinya 20 menit, setelah itu kita presentasi. Nanti tentukan memang siapa yang mau jadi modulernya, siapa yang mau presentasi, nanti Ibu sendiri yang jadi moderator. Kerja sudah, waktunya 20 menit dari sekarang ya. Ada yang kurang jelas, boleh bertanya. Sudah akses link yang Ibu bagikan tadi? Belum, Ibu. Ibu sudah kirim link tuh. Sudah lihat? Itu ada link bahan ajar dengan link LKPD. Kerjakan sudah. Sudah nomor berapa? Semua sudah selesai? Perhatikan lagi baik-baik, cross check kembali, waktu diskusinya 5 menit lagi. Kalau semua sudah selesai, kita mulai presentasi. Kita lanjut ke presentasi kelompok berikut. Yang mendapat nomor undian 2, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya wakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Setelah mengamati gambar
Contoh hak dan kewajiban warga negara. Analisislah keterkaitan antara hak warga negara dan kewajiban warga negara. Berkaitan dengan gambar 1, 2, 3, dan 4. Hak dan kewajiban memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Hak dan kewajiban warga negara tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak dan begitupun sebaliknya. Baik, terima kasih. Saya akan bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana peran pemerintah agar masyarakat menjalankan hak dan kewajiban secara serasi, seimbang, dan selaras? Bagus, bagaimana peran pemerintah agar hak dan kewajiban itu biar berjalan seimbang. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Pemerintah dapat melakukan upaya-upaya dalam penanganan kasus tersebut. Salah satunya yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. Ketiga, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Sekian dan terima kasih. Semua sudah selesai presentasi. Terima kasih untuk kerjasamanya, semangatnya yang luar biasa, keaktifannya dalam berdiskusi. Kesempatan berikut ditanya siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pelajaran yang tadi kita sudah laksanakan. Siapa yang bisa membuat kesimpulan? Silakan. Oan, silakan. Baik, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita mengambil kesimpulan dari yang pertama, menganalisis keterkaitan antara hak warga negara dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara saling berkaitan satu dengan yang lain, di mana keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat, yang artinya seseorang harus melakukan kewajibannya untuk memperoleh haknya. Jika kewajibannya belum terpenuhi, maka ia tidak bisa menerima haknya. Jadi, kedua hal ini harus berjalan beriringan atau berjalan seimbang antara hak dan kewajiban. Materi yang sudah kita pelajari tadi, ditambahkan sedikit Yaitu makna hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tadi sudah begitu banyak contoh yang kamu berikan tadi di dalam kamu pun presentasi kelompok. Hak dan kewajiban itu dia harus berjalan seimbang. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, tadi sudah sampaikan, kita ada evaluasi. Ibu bagikan soalnya, jumlah soalnya 5 nomor. Semua sudah ada jawaban di situ, tinggal kamu memilih yang paling benar. Silakan dikumpulkan. Delete yang ujung sana, satu orang berdiri untuk kumpulkan teman-teman kerjaan. Dan juga kamu yang lain di depan. Mau bisa kerja? Tidak. Hari ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di pertemuan. Satu orang pimpin kita dalam doa. Selamat siang.